Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan, NPM 19144600007, kelas A119. Saya akan mempresentasikan hasil observasi PLP1 di SD Negeri Kalisonggo, Girimulyo, Kulon Progo. Tujuan dari PLP1 ini untuk mendapatkan ilmu serta mendapatkan pengalaman yang belum pernah dirasakan. Visi dan misi Sekolah Dasar Negeri Kalisonggo. Visi sekolah yaitu unggul dalam prestasi, terampil, berkarakter, dilandasi iman dan takwa. Lalu misi yang pertama, mengoptimalkan pembinaan prestasi akademik dan non-akademik. 2. Melaksanakan pembelajaran dengan model aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan serta pembelajaran saintifik. 3. Melaksanakan pembelajaran Higher Order Thinking Skills atau HOTS. Yang keempat, mengembangkan keterampilan Information and Communication atau ICT. 5. Melaksanakan pembelajaran berbasis karakter bangsa dan yang diintegrasikan dalam pembelajaran. Keenam, mengembangkan pembelajaran berbasis budaya dalam intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Lalu yang ketujuh, mengamalkan ajaran agama yang dianut. Untuk struktur organisasi sekolah, yaitu terdiri dari 1 orang komite sekolah, 1 orang kepala sekolah, 1 orang tenaga administrasi, 7 orang guru pengajar atau pendidik, dan 1 orang penjaga sekolah. Untuk tenaga pendidik, ada kepala sekolah, guru kelas 1, guru kelas 2, guru kelas 3, guru kelas 4, guru kelas 5, guru kelas 6, lalu guru agama dan guru penjaga. Untuk tenaga kependidikan, ada komite sekolah dan penjaga sekolah. Untuk peserta didik di SD Negeri Kalisonggo seluruhnya yaitu 66 siswa yang terdiri dari 37 siswa laki-laki dan 29 siswa perempuan. Dengan rincian, kelas 1 jumlah 9 siswa terdiri dari 6 siswa laki-laki dan 3 siswa perempuan. Kelas 2 jumlah 17 siswa terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 7 siswa perempuan. Kelas 3 jumlah 8 siswa terdiri dari 3 siswa laki-laki dan 5 siswa perempuan. Kelas 4 jumlah 10 siswa terdiri dari 4 siswa laki-laki dan 6 siswa perempuan. Kelas 5 jumlah 11 siswa terdiri dari 8 siswa laki-laki dan 3 siswa perempuan. Kelas 6 jumlah siswa 11 orang dan terdiri dari 6 siswa laki-laki dan 5 siswa perempuan. Untuk sarana di SD Kalisonggo terdiri yaitu tempat cuci tangan, tempat sampah, meja, kursi, lemari, rak, dokumen, alat tulis, papan tulis, penghapus, dan lain-lain. Lalu untuk prasarana, ada ruang kelas 1, ruang kelas 2, ruang kelas 3, ruang kelas 4, ruang kelas 5, ruang kelas 6, ruang UKS, ruang musola, ruang guru, WC untuk guru, dan WC siswa. Beberapa perayaan prestasi yang dicapai siswa di SD Negeri Kalisonggo yaitu yang pertama, juara 2 lomba pidato agama putra. Lalu yang kedua, juara 2 lomba OSN matematika. Yang ketiga, juara 1 lomba OSN IPA. Lalu yang keempat, juara 1 kerapian tenda putri. Untuk kultur sekolah, sekolah SD Negeri Kalisonggo yaitu menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan disiplin. Sekolah aman, nyaman, dan disiplin merupakan sekolah yang warga sekolahnya bebas dari rasa takut, kondusif untuk belajar, dan hubungan antar warga sekolahnya positif. Lalu selanjutnya, tata kelola SD Negeri Kalisonggo yaitu adanya pembagian tugas dari setiap warga sekolah dengan rincian sebagai berikut. Komite sekolah yaitu mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Lalu yang kedua, kepala sekolah secara manajerial, kepala sekolah menyusun perencanaan sekolah untuk berbagai tingkatan perencanaan, mengembangkan organisasi sekolah sesuai kebutuhan,
memimpin sekolah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah secara optimal, mengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajaran yang efektif. Lalu yang ketiga yaitu tenaga pendidik atau guru, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu secara menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Lalu yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Lalu yang ketiga, bertindak objektif dan tidak diskriminatif terhadap peserta didik dalam pembelajaran, menjunjung tinggi perundangan dan kode etik guru pada nilai-nilai dan etika, lalu memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya yaitu tata usaha. Tata usaha tugasnya melaksanakan administrasi kepegawaian, melaksanakan administrasi keuangan, melaksanakan administrasi sarana dan prasarana, melaksanakan administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat, melaksanakan administrasi persuratan dan pengarsipan, serta administrasi yang lainnya. Selanjutnya, layanan khusus perpustakaan. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan perpustakaan yang dimiliki SD Negeri Kalisonggo, membantu menyusun anggaran perpustakaan melalui RAPBS bersama Dewan Guru dan Komite Sekolah, menyusun rencana kerja perpustakaan meliputi pengelolaan layanan dan program pengembangan perpustakaan. Lalu penjaga sekolah. Penjaga sekolah tugasnya memanfaatkan peta wilayah untuk kepentingan penyampaian dokumen, memanfaatkan peta wilayah sekolah untuk kepentingan keamanan sekolah, merespon peristiwa dengan cepat dan tepat, membuat dokumen atau catatan tentang keamanan sekolah. Selanjutnya, peraturan dan tata tertib sekolah. Tata tertib guru, bagian kewajiban yang pertama yaitu hadir di sekolah 20 menit sebelum pelajaran dimulai dan pulang setelah jam pelajaran selesai. Lalu yang kedua, menandatangani daftar hadir setiap hari. Lalu yang ketiga, mengatur siswa yang akan masuk kelas dengan berbaris secara teratur, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Bila tidak masuk dan meninggalkan tugas harus izin kepala sekolah, mengikuti atau memimpin upacara bendera setiap hari Senin dan hari-hari besar lainnya, mengikuti senam yang dilaksanakan bersama siswa, membuat dan melaksanakan segala administrasi sekolah. Untuk sanksi guru yang melanggar peraturan tersebut berupa teguran lisan secara langsung atau peringatan tertulis oleh kepala sekolah. Lalu tata tertib siswa. Yang pertama yaitu datang di sekolah paling lambat 15 menit sebelum pelajaran dimulai, masuk ruang kelas melalui jalan yang ditentukan, berdoa, dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengenakan pakaian seragam yang ditentukan sekolah, mengikuti upacara bendera yang diselenggarakan sekolah dan yang diselenggarakan instansi terkait menurut kebijakan kepala sekolah, melaksanakan tugas yang diberikan guru. Larangan siswa. Yang pertama, meninggalkan pembelajaran tanpa izin dari guru kelas. Lalu kedua, selama istirahat siswa dilarang keluar lingkungan sekolah. 3, memakai perhiasan. 4, membawa handphone tanpa izin guru. 5, merokok. Lalu untuk sanksi siswa, yang pertama yaitu teguran lisan secara langsung. Yang kedua, peringatan tertulis oleh kepala sekolah dengan tembusan kepada wali murid. Untuk tata tertib pengunjung perpustakaan, yang pertama, sebelum memasuki ruang perpustakaan, melepaskan alas kaki dan meletakkan di depan ruang perpustakaan. Yang kedua, berpakaian sopan dan rapi. Ketiga, harus bertingkah laku sopan, tertib dan menjaga ketenangan ruang perpustakaan. Ketiga, harus bertingkah laku sopan, tertib dan menjaga ketenangan ruang perpustakaan. Keempat, tidak diperkenankan membawa makanan dan minuman ke dalam ruang perpustakaan. Kelima, wajib menjaga kebersihan ruang perpustakaan. Lalu tata tertib laboratorium. Yang pertama, penempatan sarana laboratorium ditempatkan di gudang karena sekolah belum memiliki ruang lab khusus. Lalu kedua, penanggung jawab pengelolaan sarana laboratorium adalah petugas aset karena belum memiliki laboran. Lalu yang ketiga, prosedur penggunaan sarana laboratorium melalui peminjaman kepada petugas laporan. Untuk kegiatan seremonial formal di sekolah SD Negeri Kalisonggo,
seperti upacara Hari Pramuka, upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, upacara Hari Olahraga Nasional, upacara Hari Kesaktian Pancasila, upacara Hari Jadi Kulon Progo, upacara Hari Pahlawan, upacara Hari Guru, upacara Hari Kartini, serta rapat-rapat untuk kegiatan di sekolah. Untuk kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri Kalisonggo ada dua jenis, yaitu ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. Ekstrakurikuler wajib yaitu kegiatan pramuka dan kegiatan pengenalan budaya kematraman. Lalu ekstrakurikuler pilihan ada badminton, kriya anyam, membatik, komputer, seni musik atau suara. Selanjutnya, praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Pembiasaan dan kebiasaan positif yang diterapkan di SD Kalisonggo, yang pertama yaitu SOP pagi. SOP pagi yang pertama seperti bel tanda masuk kelas berbunyi. Yang kedua, siswa berbaris di depan pintu kelas. Ketiga, guru memasuki ruang kelas dan berdiri di sisi pintu di dalam kelas. Keempat, siswa masuk satu persatu berjabat tangan dan mencium tangan. Kelima, guru menuju ke tempat duduk masing-masing dengan posisi tetap berdiri. Keenam, guru berdiri di depan kelas. Lalu yang kedua, SOP siang, yaitu yang pertama, bel tanda pulang berbunyi. Dua, siswa berbaris di sisi meja. Tiga, guru berdiri di depan kelas. Keempat, siswa memimpin menyanyikan lagu daerah. Kelima, siswa memimpin hormat bendera merah putih. Keenam, siswa memimpin berdoa. Kesimpulan dari observasi ini yaitu memberikan banyak pengalaman dan pelajaran penting bagi mahasiswa yang baru pertama kali mengenal praktik di lapangan dan mengetahui berbagai informasi, yaitu tentang membangun jati diri melalui pengumpulan informasi tentang kultur sekolah, struktur organisasi dan tata kelola sekolah, peraturan dan tata tertib sekolah, kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah, kegiatan-kegiatan rutin berupa ekstrakurikuler, kurikuler, dan kokurikuler. Lalu keenam, memberi praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila mana ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.